Assalamualaikum, kembali lagi dengan Mama Rasya. Nah, udah lama nih aku nggak upload video, jadi ini aku lagi buat lapis Surabaya. Ini lapisnya lembut banget, moist battery karena hanya memakai butter dan kuning telur. Ini hasilnya enak banget. Langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada 21 butir telur. Jadi perlapisannya itu nanti ada sekitar 7 butir telur ya. Lalu ada 240 gram butter. Nanti ini juga akan kita bagi menjadi 3 bagian. Lalu ada 225 gram gula pasir, 15 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, 120 gram terigu protein rendah, lalu ada vanili bubuk dan juga susu kental manis. Untuk lengkapnya, bagian-bagiannya nanti ada di kolom deskripsi ya, silahkan dicek di sana. Kemudian di sini kita akan buat lapisan kuningnya dahulu. Ini langsung aja kita buat 2 loyang. Di sini aku pecahin 2 butir telur utuh. Kemudian di sini akan aku pisahin kuning telurnya dari putih telurnya. Caranya seperti ini agar lebih mudah. Jika teman-teman mau pakai cara yang lain juga boleh. Nah, jadi ini semua total telurnya itu ada 14 telur ya. 2 telur utuh dan 12 telur kuning telurnya aja. Kemudian di sini akan kita mixer butter dan susu kental manis sampai putih kental. Putihnya itu putih pucat ya teman-teman. Nah, selagi di mixer, ini kita ratakan seperti ini agar hasilnya lebih merata. Ini lanjut kita mixer sampai hasilnya putih pucat. Nah, ini butternya udah mengembang dan warnanya juga udah putih pucat. Ini kita hentikan waktu memixernya. Ini kita ratakan seperti ini supaya hasilnya lebih bagus. Ini lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu untuk telurnya yang udah kita bagi tadi, ini kita mixer kembali sampai putih kental. Selagi di mixer, kita masukin gula pasirnya secara bertahap. Di sini aku bagi menjadi 3 tahapan. Nah, ini hasilnya udah putih kental ya teman-teman, warnanya juga udah pucat. Kemudian akan kita masukin tepung terigunya. Di sini tepung terigunya aku ayak terlebih dahulu bersama dengan tepung maizena dan susu bubuknya. Ini kita ayak gunanya untuk hasil tepungnya yang lebih halus dan supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Terkadang di tepung itu ada kotoran-kotorannya juga ya, jadi ini sangat berguna. Lalu tambahkan vanili bubuknya. Kemudian ini kita akan mixer sebentar aja dengan speed paling rendah. Ini saya aduk dulu seperti ini agar tepungnya tidak berhamburan kemana-mana. Nah, ini mixernya tidak aku cepatin atau aku skip ya, supaya teman-teman tahu mixernya itu tidak terlalu lama. Pelan-pelan aja dengan speed paling rendah, seperti ini ya. Nah, setelah tercampur, ini aku tambahkan pewarna kuning muda supaya hasilnya lebih bagus. Ini aku pakai 2 tetes aja. Jika teman-teman tidak mau atau tidak punya pewarna kuning muda juga nggak apa-apa ya kalau nggak dikasih. Nah, setelah tercampur, ini aku matiin mixernya. Kemudian, ini aku tambahkan butter yang udah kita mixer tadi. Ini kita aduk lipat balik seperti ini. Aduknya pelan-pelan aja ya, supaya adonannya tidak turun.
Nah, setelah semua butter sudah masuk, ini lalu akan kita bagi menjadi dua bagian. Di sini aku udah siapin loyang, aku pakai ukuran 18 kali 18 cm. Ini udah aku oles dengan margarin dan udah aku beri kertas roti. Ini lalu kita timbang dan kita bagi menjadi dua bagian adonannya. Kira-kira satu bagian itu sebanyak 300 gram ya teman-teman. Kemudian ini kita ratakan ke bagian pinggir-pinggir sudutnya ini supaya hasilnya merata. Kita ratain. Kita hentak-hentakin supaya pori-porinya itu halus dan gelembung udaranya keluar. Nah, ini untuk loyang yang kedua. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian ini akan kita panggang di suhu 170 derajat, api atas bawah selama 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah matang, ini akan kita keluarkan dari dalam oven. Ini wanginya wangi banget, seluruh isi dapur ini wangi butter. Ini enak banget. Ini hasilnya. Hasil kulitnya juga bagus, tidak terlalu gosong ya teman-teman. Kemudian ini akan kita sisir pinggirannya untuk melepaskan kue dari dalam loyang. Setelah itu kita keluarkan dan letak di cooling rack. Ini gunanya agar uap panasnya itu juga keluar ya teman-teman. Nah, ini hasilnya bagus banget ya, pori-porinya halus. Kuenya juga kelihatan lembut. Selanjutnya kita akan buat adonan yang coklat. Di sini akan kita mixer kembali butter dan juga susu kental manis. Susu kental manisnya setengah sendok makan aja. Ini akan kita mixer sampai putih, pucat, dan mengembang ya teman-teman. Nah, setelah dimixer seperti ini akan kita ratakan dulu supaya hasilnya tuh lebih maksimal. Ini lanjut kita mixer kembali. Nah, setelah putih pucat seperti ini, butternya juga udah mengembang. Kemudian, ini kita ratakan kembali. Nah, setelah itu ini akan kita sisihkan lagi dan kita akan mixer telurnya dan juga gula pasir. Kita mixer telurnya sampai berbusa. Nah, setelah berbusa seperti ini, lalu tambahkan gula pasir. Masukin gula pasirnya secara bertahap ya. Nah, ini akan kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Nah, ini udah putih kental, warnanya juga udah pucat. Lalu kita tambahkan tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, dan juga coklat bubuk. Ini akan kita ayak supaya hasil tepungnya lebih halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Terkadang coklat bubuk juga banyak yang bergerindil ya teman-teman. Jadi ini gunanya kita ayak terlebih dahulu tepung dan coklat bubuknya. Di sini juga saya tambahkan pasta coklat. Jika teman-teman hanya pakai coklat bubuk aja, tidak pakai pasta coklat juga nggak apa-apa. Ini kita aduk seperti ini dengan whisk supaya tepungnya tidak berhamburan kemana-mana. Lalu ini kita mixer kembali dengan speed paling rendah sampai tercampur rata seperti ini. Nah, setelah tercampur rata, ini kita masukin butter yang udah kita mixer di awal tadi. Ini kita aduk lipat balik pelan-pelan seperti ini agar adonannya tidak turun. Nah, lakukan sampai butternya habis. Nah, setelah semua tercampur seperti ini, lalu kita masukin ke dalam loyang.
Untuk ukuran loyangnya sama ya, masih di ukuran 18 cm. Ini lalu kita ratakan kembali di sudut-sudutnya supaya hasilnya merata. Kemudian kita hentak-hentakkan agar tidak ada gelembung yang masih terperangkap di bagian dalam. Lalu kita oven kembali di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Kemudian setelah semua kuenya dingin, lalu kita oles dengan selai stroberi. Jika teman-teman mau menggunakan selai coklat juga boleh, tapi lebih enak dengan selai stroberi karena nanti rasanya ada seger-segernya gitu ya. Nah, di lapisan kedua ini akan aku beri yang adonan coklat. Lalu kita timpa lagi dengan selai stroberi seperti ini. Kita ratakan dengan spatula, lalu timpa lagi dengan adonan yang kuning. Nah, seperti ini. Atasnya itu agak ditekan-tekan ya, supaya hasilnya nanti lengket atau menempel. Dan jika perlu, kita akan lapisi dengan plastik wrap seperti ini, lalu disimpan dalam sealer selama 30 menit. Nah, ini udah aku simpan di sealer selama 30 menit dengan dibungkus plastik wrap. Ini hasilnya udah menempel ya, kuenya per lapisnya. Jadi hasilnya nanti saat dipotong itu lebih bagus. Ini hasilnya wangi banget, rapi juga ya teman-teman. Jadi ini akan aku potong bagian pinggirnya supaya kelihatan teksturnya tuh seperti apa. Nah ini dia hasilnya, ini akan kita potong dan kita lihat ya teman-teman. Tuh bisa dilihat dari potongannya ini pori-porinya halus banget. Teman-teman bisa cobain resep ini di rumah. Ini buatnya gampang, rasanya enak, cocok banget buat ide bakulan di rumah ataupun bingkisan untuk dibawa ke tempat saudara, kerabat, atau teman dekat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like semua video kita. Sampai jumpa kembali di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.